Halo, berjumpa kembali di channel Redaksi Jurnal. Luhut menghabibikan SBY karena doa kepada pemerintah. Ditulis oleh tim redaksi dari berbagai sumber. Partai Demokrat angkat bicara menanggapi pernyataan Menko Marves Luhut Binsar Panjaitan kepada Presiden Republik Indonesia ke-6, Susilo Bambang Yudhoyono atau SBY, ketersinggungan dan gaya kritik. Sebelumnya, Luhut pernah dikritik oleh SBY soal gaya komunikasinya yang dinilai keras dan terkesan mengancam. Luhut menilai apa yang disampaikan SBY itu sah saja, namun Menteri Jokowi ini merasa tidak pernah mengancam siapapun. Luhut mempersilahkan SBY atau siapapun untuk menilai cara dia berkomunikasi. Namun, Luhut merasa dia tidak berupaya menyerang rakyat yang kritik. Hal ini terungkap dalam acara Double Check Kick Andy Metro TV pada Minggu 25 Juli 2021. Hal itu membuat Kepala Badan Komunikasi Strategis DPP Partai Demokrat Hersaki Mahendra angkat bicara. Melansir dari laman Warta Ekonomi, Hersaki mengatakan konteks pernyataan dari Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat itu di Maret tahun 2018, sedangkan saat ini sudah memasuki pertengahan tahun 2021. Kata Hersaki, baiknya tidak perlu reaktif menanggapi pernyataan Bapak SBY di tahun 2018. Oleh karena itu, pihak Demokrat merasa kaget pernyataan SBY dalam konteksnya 2018 silam dibahas lagi saat ini. Hersaki juga mengatakan bahwa pihaknya kaget mengapa dibahas lagi seolah-olah bicara sekarang. Jadi, tidak nyambung sebenarnya kalau mendadak ada yang masih membahas statement Bapak SBY di tahun 2018. Apalagi masih tersinggung bahwa kata Hersaki, pihaknya tidak perlu menanggapi balik kalau ada pejabat pemerintah yang terkesan reaktif merespon statement lama Bapak SBY itu. Meskipun begitu, Luhut juga kembali menegaskan bahwa pernyataannya tersebut tidak mengkritik SBY. Dia hanya ingin menegaskan posisi dan sikapnya setelah dikritik langsung oleh SBY. Dalam acara tersebut, ia juga diberikan pertanyaan terkait etika junior mengkritik senior. Luhut mengaku menghormati sikap SBY karena status sebagai Presiden ke-6 Republik Indonesia. Kata Luhut, ia nggak keberatan. Ia bilang sama Pak Bambang, ya oke-oke aja lah, hak-hak beliau lah. Tapi ia hanya titip saja pada pemimpin-pemimpin yang sudah selesai eranya, lebih bagus seperti Pak Habibie lah. Semua duduk manis, datang sekali mengkritik. Pernyataan Luhut itu langsung viral dan menuai reaksi dari para kader Demokrat. Di dunia nyata dan dunia maya, banyak pihak yang marah dengan pernyataan Luhut. Namun, ada juga yang menganggap pernyataan Luhut hal yang wajar. Di tengah polemik itu, SBY yang selama ini diam semalam menuliskan cuitan di Twitter. Belakangan ini, SBY memang jarang membuat cuitan di akun Twitter miliknya. Terakhir, SBY membuat cuitan pada 26 April lalu. Isinya soal duka cita SBY terhadap tragedi tenggelamnya KRI Nanggala 402 yang menewaskan 53 prajurit TNI. Beginilah cuitan SBY yang juga diposting oleh SBY, @SBY Yudhoyono. Tuhan, seraya gigi berikhtiar, kami tetap memohon kemurahan hatimu. Selamatkan negeri kami dan kami semua. Bimbinglah pemerintah kami dan juga kami masyarakat Indonesia agar dapat mengatasi pandemi besar ini. Amin. Tidak diketahui secara pasti maksud hati SBY mencuitkan doa itu. Apakah untuk merespon ucapan Luhut yang kepingin menghabibikan dirinya atau bukan? Kalau kita lihat sepak terjangnya, SBY ini memimpin tidak selama Soeharto. Dia hanya memimpin sekitar 10 tahun, tapi nggak berasa. Saya sudah cukup dewasa dalam melihat mana yang baik dan juga mana yang jahat. Bisa kita lihat di periode kedua di masa kepemimpinan SBY, yang mana SBY dengan wakilnya JK mulai terendus, ada FPI di tubuh kepemimpinannya di periode kedua, yang selalu melakukan aksi demo dan juga kerusuhan. Meski pernah ditangkap di era SBY, saya melihat SBY ini agak permisif soal HTI. HTI dibiarkan ada, dibiarkan memprovokasi orang-orang, dan terbukti selama dia memimpin produknya hanya barang-barang yang gak jadi. Candi Hambalang, mega korupsi terjadi di internal Demokrat. Antasari dibungkam, KPK berubah dari penegak hukum jadi penebang pilih, tebang pilih kasus. Setelah Antasari check out dari KPK, KPK diisi oleh orang-orang macam Novel Baswedan, Abdullah Hamahua, Febri Diansyah, Bambang Wijojanto, yang sekarang kita tahu ada di mana mereka. Lihat saja karat-karat yang ada sekarang. Lihat saja siapa yang keluar-keluar terus soal penanggulangan pandemi. Anaknya SBY kan? Like father, like children. Ada benarnya. Halo, berjumpa kembali di channel Redaksi Jurnal. Presiden Indonesia terburuk sepanjang sejarah adalah Soeharto dan SBY, ditulis oleh Manuel di siwar.com. Beberapa hari ini,
Timeline Twitter diisi dengan tagar presiden terburuk dalam sejarah. Berhubung saya orangnya tipe yang tidak akan pernah melupakan sejarah dan juga mengingat-ingat terus akan betapa beruntungnya kita mendapatkan Presiden Joko Widodo sebagai utusan dari rakyat dan Tuhan. Sebagai presiden terbaik, mari kita ulas kekelaman masa lalu di Indonesia. Di negara demokrasi, putusan rakyat adalah utusan Tuhan. Vox Populi, Vox Dei, begitu yang kita kenal dalam dunia soal demokrasi. Angkatan yang lahir di tahun 70 hingga 80-an sudah sangat mahir mengetahui betapa buruknya kepemimpinan Presiden kedua NKRI, Soeharto, yang dianggap oleh beberapa media sebagai diktator terkorup. Bukan sekedar terkorup, tapi diktator. Sedangkan SBY sebagai presiden yang saya kira autopilot. Sebelum kita ulas satu persatu, alasan mengapa SBY dan Soeharto menurut saya adalah paling buruk, kita lihat dulu latar belakang munculnya tagar presiden terburuk dalam sejarah yang dibuat-buat oleh pembenci Jokowi. Kita sebaiknya samakan persepsi terlebih dahulu, samakan point of reference. Di dunia Twitter, kita pasti sudah tahu arah dari gerakan narasi para pendukung Febri Diansyah, Novel Baswedan, SJW, dan para kadrun HTI FPI yang memang dunianya hanya di Twitter. Mereka ingin memframing Presiden Joko Widodo dan beberapa tokoh nasionalis seperti Ganjar Pranowo seburuk mungkin. Kita melihat bagaimana Twitter ini berisi oleh residu-residu politik alias orang-orang yang terbuang dari politik. Bermetamorfosis bukan makin bagus, malah makin mengenaskan. Orang-orang macam Febri Diansyah ada di sana. Novel Baswedan aktif, Rizal Ramli juga aktif di Twitter. Rocky Gerung pun juga ada. Kalau kita melihat apa yang menjadi lini masa di Twitter, kita melihat ada para barisan sakit hati yang tidak rela jabatannya dicabut. Padahal jabatan dicabut juga kan karena mereka memang gak kompeten. Adapun yang sebelum dibuang, belagak sok mengundurkan diri. Mereka ini ada di barisan heartbroken. Para pendukung mereka ini membuat tagar presiden terburuk dalam sejarah dan mengatakan Joko Widodo adalah orangnya. Saya kira ini adalah sebuah permainan narasi yang cukup lucu. Kenapa saya katakan lucu? Karena begini, sepanjang sejarah Indonesia, rakyat sudah bisa melihat dengan jelas siapa pemimpin alias presiden yang baik, siapa presiden yang buruk, siapa yang terbaik, siapa yang terburuk bisa kita nilai bersama-sama. Kita tahu sepanjang sejarah Indonesia merdeka, baru ada 7 presiden Republik Indonesia. 4 orang sudah meninggalkan kita semua, mereka adalah Soekarno, Soeharto, B.J. Habibie, dan Gus Dur. Yang masih hidup sampai saat ini adalah SBY, Ibu Megawati, dan Pak Joko Widodo. Itu saja presiden kita sampai saat ini. Tapi marilah kita melihat 2 presiden terburuk sepanjang sejarah di mata saya. Saya akan memberikan rubrik-rubrik agar kita bisa melihat dan juga membandingkan bagaimana 2 orang ini akan saya masukkan ke dalam kategori pemimpin terburuk sepanjang sejarah Indonesia. Pertama, Soeharto. Presiden Republik Indonesia yang paling lama memimpin. Era Orde Baru adalah era di mana saya lahir. Mengenyam pendidikan dasar sampai menengah atas alias SD sampai SMA di daerah. Saat itu, orang-orang yang hidup di luar Jawa bersekolah di sekolah-sekolah negeri. Saya ingat sekali, sekolah saya adalah sekolah instruksi presiden. Kalau disingkat adalah sekolah Inpres. Setiap hari Senin kami upacara bendera untuk mengingat jasa-jasa para pahlawan dan juga mendengar ceramah singkat dari sekolah. Sekolah Inpres saat itu kondisinya tidak baik, kursinya juga jarang diganti. Ada beberapa yang rusak, bahkan di satu kelas saya dan teman-teman di SD pernah belajar tanpa papan tulis. Beruntung guru saya adalah orang yang tanggung jawab saat itu. Satu guru mengajar semua pelajaran dengan cara bercerita dengan baik. Menarik, kalau matematika kami harus pindah kelas. Duduk berdua satu kursi dan kadang melantai. Seru sih, tapi saya merasa pendidikan di daerah sangat terbelakang ketika saya merantau ke Jakarta untuk kuliah. Ketika saya datang kuliah, saya melihat ketimpangan yang sangat tinggi. Kalau mau pakai bahasa sekarang, Jakarta dan daerah kampung saya ibarat Pyongyang dan kampung di Korea Utara. Jauh sekali ketimpangannya. Saat saya menginjakan kaki di Jakarta, saya kaget. Namun ketika saya bergaul dengan beberapa orang yang datang dari Jawa, saya merasa bahwa kekagetan mereka tidak separah dengan kekagetan saya. Artinya, pembangunan di Indonesia saat itu masih tidak seimbang. Masih timpang dan tidak ada kesetaraan. Bukan itu yang membuat saya menganggap Presiden Soeharto gagal mengurus Indonesia. Ketika di Jakarta, saya berkuliah sekitar 4 tahun. Namun tahun kedua atau ketiga, saya harus kabur kembali pulang ke kampung halaman karena begitu mengerikannya dan mencukamnya suasana saat itu. Amarah mahasiswa kepada Soeharto sangat tinggi. Dan akhirnya lewat pendudukan gedung DPR MPR, Indonesia diselamatkan. Berbeda sekali dengan mahasiswa sekarang yang gampang disewa oleh elit-elit lama. Soeharto saat itu ditekan habis. Kondisi mengharuskan dia lengser dengan segera. Tapi proses pelengseran manusia ini sangat lama.
Pemberontakan dimulai sejak 1996, berakhir di tahun 1998. Peristiwa berdarah-darah yang mengorbankan banyak jiwa, baik dari mahasiswa sampai orang-orang etnis tertentu di daerah pecinan Jakarta pun terjadi. Kebakaran demi kebakaran begitu memanasi kondisi bangsa ini. Penjarahan terjadi, mencuri rasa aman yang selama ini ternyata hanya polesan. Saat itu Prabowo masih aktif di militer. Dia harus angkat kaki juga dari Indonesia setelah Soeharto lengser. Lengsernya Soeharto menjadi tonggak sejarah, namun dilalui dengan sangat berdarah-darah. Beberapa mahasiswa di kampus Trisakti jadi korban. Dan ketika saya kembali lanjut kuliah tingkat 3, ada bintang di lantai yang tersebar di beberapa titik kampus Trisakti. Mereka pahlawan reformasi, bukan Amin Rais. Kalau yang mengatakan Amin Rais pahlawan, kami mahasiswa angkatan 90-an pasti menolak. Dia ini sampah demokrasi, bebek lumpuh yang mencoba menunggangi mahasiswa. Banyak yang tertipu dan salah kaprah soal ini. Dia ini gelandangan politik. Rezim Orde Baru adalah rezim korup. Inilah yang membuat saya begitu merinding setiap kali membayangkan kekejian yang ada di sana. Selain timpang, korup, kasar, begitulah pandangan saya terhadap Soeharto. Kedua, SBY. Orang ini memimpin tidak selama Soeharto. Dia hanya memimpin sekitar 10 tahun. Tapi nggak berasa. Saya sudah cukup dewasa dalam melihat mana yang baik dan juga mana yang jahat. Awalnya saya melihat bahwa di periode pertama, pilihannya memang SBY dan JK melawan Megawati dan Prabowo. Saya memilih SBY JK karena ada Prabowo di kubu Megawati. Namun, setelah memimpin saya merasa hidup ini biasa-biasa saja. Ya, tidak terlalu menyesal lah kalau ada SBY dan JK. Kenapa saya tidak terlalu menyesal? Karena ya adem ayem saja. Namun di periode kedua, saya tidak memilih SBY Budiono. Saya memilih JK saat itu. Kenapa saya memilih JK? Karena saya mulai mengendus ada FPI yang selalu demo di era SBY. Meski pernah ditangkap di era SBY, saya melihat SBY ini agak permisif soal HTI. HTI dibiarkan ada, dibiarkan memprovokasi orang-orang. Akhirnya saya memilih JK, bukan karena saya suka JK, melainkan karena saya nggak suka SBY. Dan terbukti selama dia memimpin, produknya hanya barang-barang yang nggak jadi. Candi Hambala, mega korupsi terjadi di internal Demokrat. Antasari dibungkam, KPK berubah dari penegak hukum jadi penebang pilih, tebang pilih kasus. Setelah Antasari check out dari KPK, KPK diisi oleh orang-orang macam Novel Baswedan, Abdullah Heha Mahua, Febri Diansyah, Bambang Wijojanto yang sekarang kita tahu ada di mana mereka. Bukan hanya Soeharto, SBY ini juga banyak proyek-proyek mangkrak. Kalau berani, BEM UI bikin dong julukan buat kedua orang ini. SBY adalah King of Mangkrak, sedangkan Soeharto adalah King of... Wah, jangan saya lanjutin deh, takut gak ditemukan nanti. Lihat saja karat-karat yang ada sekarang. Siapa yang ribut sama Menko? Anaknya Soeharto kan? Lihat saja siapa yang keluar-keluar terus soal penanggulangan pandemi. Anaknya SBY kan? Like father, like children. Ada benarnya. Begitu anak-anak.